Oke, ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita akan uh, mulai praktek atau belajar cara memasukkan data karyawan ke aplikasi HRMS. Langsung aja untuk memasukkan data karyawan tersebut, itu kita pakai menu master data karyawan. Nah, ini adalah karyawan yang kita registrasi. Setiap kita registrasi pasti ada satu karyawan yang otomatis terregister juga. Terus kemudian kita add aja untuk menambahkan karyawan baru atau karyawan yang ingin dimasukkan di aplikasi HRMS. Kita contoh aja ini khusus dibiarkan kosong aja nggak apa-apa. Jadi kan HD Printer atau aplikasi HRMS di HD Printer ini itu pakainya ID dengan urutan 0001, 0002 dan seterusnya. Nah, jika perusahaan punya nick khusus untuk karyawan, punya format nick khusus, nah ini nick khusus ini bisa diisi misalkan dengan 2011 001 misalkan. Terkadang ada perusahaan yang punya aturan nicknya sendiri, begitu nanti dimasukkan di sini. Ini sekarang kita kosongkan aja. Terus ya, agama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Ini saya isi data asal aja ya. Kemudian kelamin, nomor handphone asal, kemudian email. Nah, email di sini adalah email untuk biodata karyawan. Di aplikasi HRMS HD Pintar itu memang bisa absensi menggunakan email sebagai ganti ID card. Nah, untuk email yang digunakan untuk absensi itu dimasukkannya di bagian bawah di sini. Sebagai administrator ini diaktifkan, kemudian levelnya dipilih iOS atau Android user seperti ini. Untuk kali ini kita tidak usah dulu. Email kita isi aja, saya isi data asal aja. Terus kemudian alamat KTP, alamat domisili, misalkan KTP nya Surabaya, domisili Jakarta. Nah, ini ada pendidikan terakhir dan nomor KTP. Ini nomor PWP diisi aja, tapi kali ini saya isi dengan 0. Dan tipe pajak, dan ini bank yang digunakan untuk gajian, misalkan pakai BRI, dan nomor rekeningnya saya isi 0 aja, ini 0. Nah, ini untuk cabangnya dan kantor pusat, departemennya. Nah, ini kalau memang departemennya yang diinginkan belum ada, bisa di add terlebih dahulu. Tapi untuk kali ini saya pakai HRD aja ya. Jabatan juga sama, bisa di add terlebih dahulu jika belum ada. Misalkan di perusahaan teman-teman ada jabatan staff atau mungkin supervisor, nah ini bisa ditambahkan. Kemudian tanggal masuk, maksudnya adalah tanggal karyawan itu mulai bergabung di perusahaan atau mulai bekerja di perusahaan. Ini untuk ini saya isi hari ini aja. Nah, statusnya dia karyawan kontrak, permanen, atau karyawan lainnya. Karyawan lainnya itu maksudnya dia bukan karyawan tetap, tapi bukan karyawan kontrak juga. Contohnya sih kayak outsourcing, atau mungkin perusahaan punya istilah sendiri di luar istilah ini, nah itu dipilihnya lainnya. Kali ini saya pilih kontrak aja. Nah, ini kontraknya durasinya berapa bulan, saya pilih 6 bulan. Nah, terus untuk di sini ada potongan terlambat. Ini adalah maksudnya digunakan untuk apakah karyawan tersebut diberlakukan potong gaji karena terlambat. Jika yes, maka dia jika terlambat akan kena potong gaji. Kalau dia no, dia terlambatnya tetap dihitung, tapi dia tidak
tidak terkena potong gaji seperti itu. Nah, kemudian di sini ada toleransi keterlambatan dalam menit. Maksudnya adalah perusahaan bisa memberikan toleransi kepada karyawan tertentu, misalkan karena rumahnya jauh, atau misalkan karena memang ada satu dan lain hal, bisa aja misalkan dikasih toleransi keterlambatan 5 menit. Jadi kalau si karyawan ini datang telat 3 menit, 4 menit, maka tidak dihitung sebagai terlambat gitu. Tapi ini bisa juga diisi dengan 0 gitu. Dan mode absensinya ada 2, yaitu ID card, email, dan foto. Kemudian pakai ID card atau email aja. Kalau dipilih tanpa foto, saat absen si karyawan tidak diwajibkan atau tidak perlu foto selfie untuk absensinya. Dia cukup scan ID card atau masukkan email, kemudian masukkan PIN, kemudian langsung berhasil absensinya. Nah, kalau pakai foto, dia harus foto dulu baru berhasil absensinya. Kali ini saya pakai foto aja, terus kemudian absen di luar kantor ini maksudnya adalah ada beberapa karyawan yang memang dia kerjanya sangat mobile, atau mungkin perusahaan sedang memperlakukan WFH. Ini bisa diaktifkan yes, jadi karyawan tersebut diperbolehkan atau bisa absen meskipun posisinya tidak di kantor. Kalau ini di set no, ini berarti si karyawan untuk absensi dia wajib ada di kantor yang sudah kita tentukan di menu master kantor cabang di sini kemarin. Sini. Nah, biasanya sih yang di setting yes ini biasanya kayak contohnya karyawan marketing atau sales. Dia mungkin setiap harinya mobile ke customer, ke prospek itu untuk menawarkan produk. Nah, ini bisa diaktifkan ke yes, jadi meskipun dia misalkan pagi berangkat kerja nggak perlu ke kantor dulu, tapi langsung ke customer, misalkan dia bisa langsung absensi dari lokasi customer seperti itu. Untuk efisiensi tenaga si karyawan tersebut. Jadi misalkan dia rumah di Bogor, kemudian kantornya di Jakarta, kemudian dia di hari itu perlu presentasi di salah satu prospeknya di daerah Bogor juga. Kalau ini di setting no, masa dia harus ke kantor dulu ke Jakarta terus habis itu ke Bogor lagi untuk presentasi, kan mending langsung dari rumahnya dia langsung ke kantor customer yang ada di Bogor, langsung melakukan presentasi dan absensi di sana gitu. Nah, jika sudah, kita klik submit. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan karyawan yang ditugaskan sebagai admin aplikasi HRMS juga, itu bisa diaktifkan sebagai administrator. Jadi di sini diminta dimasukkan emailnya, email aktif yang digunakan untuk login nanti, kemudian passwordnya 2 kali. Nah, di sini bisa dipilih level hak akses si karyawan tersebut. Ada manager, supervisor, administration, payroll, read only. Jadi ini punya akses ke menu yang berbeda-beda. Kalau yang default itu kan HRD manager, jadi dia bisa akses semua menu. Kalau contohnya misalkan HRD administration, dia tidak bisa buka menu master gaji. Nah, berikut adalah hak akses dari admin aplikasi HRMS HRD Pintar. Di sini terlihat nanti perbandingan akses dari masing-masing level, manager, supervisor, administration, payroll, sama read only. Jadi ada menu-menu yang tidak terbuka di level lain, misalkan di payroll dia nggak bisa buka menu gaji. Kemudian di administration juga sama, tidak bisa buka menu gaji, tapi kalau di manager bisa seperti itu. Nah, teman-teman bisa pause video ini untuk melihat lebih detail perbandingan hak akses untuk admin ini. Oke, untuk kali ini kita nggak perlu aktifkan sebagai administrator. Oke, dan submit. Berhasil, ID 0002. Nah, di sini kita masuk yang kita masukkan barusan, karyawan Zaina dengan ID 0002.
Nah, untuk memasukkan data karyawan sendiri bisa juga pakai menu ini, multiple karyawan. Jika menggunakan multiple karyawan, ini bisa langsung input beberapa karyawan sekaligus, tidak perlu satu persatu. Bisa diketik manual di sini, bisa teman-teman ketik nama dan seterusnya, diketik sini. Kemudian kalau perlu baris selanjutnya tinggal di add, terus diketik lagi di sini. Atau bisa juga menggunakan file CSV atau Excel, maksudnya CSV ya. Nah, untuk template-nya bisa di download di sini. Kita coba aja download template. Oke, udah selesai. Kita buka. Nah, udah terbuka file template-nya. Ini adalah file template karyawan, bentuknya Excel. Kemudian di sini ada sheet CSV. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan data karyawannya terlebih dahulu di Excel seperti ini, sesuai sesuai headernya atau sesuai ketentuan yang paling atas ini, sesuai judulnya. Ini tinggal dimasukkan. Ini isiannya sama aja seperti isian yang kita input satu persatu, tapi ini dalam bentuk Excel. Nah, ini jika ada yang ingin ditambahkan tinggal dimasukkan di sini, di bawah-bawahnya sini. Nah, untuk template-nya sendiri dalam bentuk Excel, tapi saat mau diupload ini harus di save as sebagai CSV terlebih dahulu, karena aplikasi HRMS Hati Pintar hanya menerima file CSV untuk upload datanya. Kita rubah di sini CSV, command delimited, kemudian kita save. Oke, kita coba upload, kita choose file, kita cari file CSV-nya. File CSV-nya tadi namanya template karyawan. Nah, ini .csv. Kita open. Nah, kemudian kita klik upload. Nah, di sini langsung masuk nama-nama karyawan yang sudah kita tuliskan di Excel tadi. Ini bisa langsung upload. Kita klik submit untuk mengupload datanya. Oke, dan data yang miss kita isi aja, misalkan BRI. Nah, kita submit. Operasi berhasil. Dan data-data karyawan tadi langsung masuk di dalam sini. Jadi tidak perlu satu persatu, dan ini kalau diklik detailnya juga tetap muncul. Oke, barusan adalah cara input data karyawan di aplikasi HRMS, baik satu persatu atau multiple karyawan sekaligus. Untuk video selanjutnya kita akan belajar atau praktek cara memasukkan data gaji karyawan ke aplikasi HRMS. Sampai bertemu di video selanjutnya.